Baik, kita mulai aja hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semua para siswa calon juara OSN ya, yang semangatnya tinggi. Hari ini Pak Ari akan membahas materi kelistrikan dan kemagnetan yang kemarin mungkin dan tadi sudah dikerjakan. Kalau ada kesulitan hari ini bisa kita bahas bersama. Ini saya share dulu. Ini waktunya sudah mepet. Ini hari Minggu. Lombanya hari Kamis ya. 4 hari lagi. Mudah-mudahan 4 hari ini dimaksimalkan, sehat, dan dapat lolos ke tingkat provinsi. Amin. Amin. Bentar saya share soalnya yang kemarin. Gimana soal sudah kelihatan? Sudah, Saya. Pak. Nih, bentar. Saya share yang ini. Oke, kita mulai aja. Nomor satu gimana? Kemarin bisa nggak? Yang nomor satu. Pada hukum kolom, jika jarak kedua muatan diperkecil menjadi sepertiga kali, sedangkan besar muatan dibuat tetap, maka besarnya gaya kolom yang terjadi menjadi berapa kali? Bagaimana ini pembacaannya kemarin? Kalau dilihat rumusnya, perhatikan. Nah, kalau rumusnya kan di bab ini, gaya kolom itu kan F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 Dua. dibagi R kuadrat itu ya rumusnya ya. Ya, Pak. Nah, kalau di soal ini diperhatikan kan yang diubah cuman jaraknya. Jadi kalau diketahui nah itu R2 itu menjadi sepertiga kali. Jaraknya diperkecil berarti sepertiga kali menjadi R1 gitu kan. Nah, yang ditanyakan F2 itu menjadi berapa kali F1. Ini pertanyaannya gitu. Kalau melihat rumusnya ini kan boleh tak tulis gini, F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Paham nggak nih? Kan Q-nya dibuat tetap kan itu di soal, sedangkan muatannya dibuat tetap, yang diubah kan cuma R-nya. Nah, F dengan R ini namanya berbanding terbalik. Ada seper itu maksudnya berbanding terbalik ya. Ini berbanding terbalik. Nah, namanya berbanding terbalik bacanya. Lah berarti kalau mau nyari di soal diketahui R-nya ini sepertiga kali, sedangkan no, no. Oke, biasanya kok keluar merah sendiri kenapa ini? Karena ini sepertiga kali, maka F2-nya berapa kali? Ini tinggal isinya nanti sepertiga dibalik, sepertiga dibalik, dibalik, terus dan dikuadratkan, dan Kuadrat. dikuadratkan. Coba kebalikannya sepertiga berapa? Kebalikan sepertiga tiga kan? Kalau dibalik sepertiga kan tiga. Nah, terus Ya, dikuadratkan, tiga kuadrat berapa? 9. Ya udah jawabannya D gitu aja. Gampang apa susah? Dibuat gampang aja ya. Jadi F itu berbanding terbalik dengan R. Kalau R-nya sepertiga, maka sepertiganya itu dibalik. Kemudian dikuadratkan. Mengapa dikuadratkan? Karena rumusnya pakai kuadrat. Itu ya, nanti kalau keluar seperti ini tinggal dibalik terus dikuadratkan gitu. Pak, Ya, mau tanya siapa? Mau tanya boleh. eh, kenapa bukan 1/9, Pak? Eh, kan dibalik. Sepertiga dibalik. Kan berbanding terbalik. Oh Berarti iya, iya, Pak. sepertiganya kan dibalik dulu, baru dikuadratkan.
Sepertiga dibalik 3, terus dikuadratkan 9. Nah, kecuali nanti R-nya dibuat 3 kali. Nah, tiganya dibalik sepertiga, sepertiga dikuadratkan 1/9, begitu. Paham gak? Paham. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Besar kuat medan listrik di tengah-tengah dua muatan. Q berjarak 2A yang berlawanan tanda tapi besarnya sama. Besar kuat medan listrik di tengah-tengah dua muatan Q berjarak 2A yang berlawanan tanda. Maksud enggak soalnya. Kalau rumus aslinya itu E sama dengan apa ya Mas? Yang ada kelingan K kali Q dibagi R R kuadrat. kuadrat. Nah, rumusnya ini. Rumus aslinya ini. Kasusnya itu gini. Ada dua muatan, satu plus, satu min ya, perlawanan tanda kan. Nah, Hmm. satunya Q, satunya plus, satunya min ini Q. Ini juga Q, hanya satu plus, satu min. Terus Hmm. disuruh mencari berapa kuat medan di tengah-tengah muatan. Berarti misalnya di sini tengah-tengahnya, ini berarti jaraknya A, ini jaraknya A, paham nggak? Karena jaraknya kan 2A Q-nya. Berarti yang satu A, yang sebelah kiri A, sebelah kanan juga A. Nah, arahnya kalian harus paham cara menentukannya. Ini plus, ini kan dianggap plus ya kalau di teorinya. Titik yang mau dicari kuat medannya itu dianggap muatan plus. Kalau ini dianggap Q1, ini titik satu, ini titik satu, ini titik 2, itu. Maka E1 arahnya ke kanan, paham nggak? Ini E1, paham? Karena plus ketemu plus kan ditolak. Q1-nya kan plus. Paham, paham. Nah, yang Q yang mau di titik yang dicari dianggap plus, maka plus ketemu plus ditolak. Sedangkan E2 ini juga ke kanan. E2-nya juga ke kanan ini. E2-nya ke kanan juga. Paham nggak? Karena titik plus ketemu min, ditarik sehingga ke kanan semua. Oke, paham? Nah, kalau paham berarti kalau saya tanya E total berapa? E total berarti E1 ditambah E2. Kenapa nggak dikurangi? Tahu? Paham? Paham, Ya, Pak. karena searah ya, E1 tambah E2. E1 rumusnya berarti K kali Q dibagi R1-nya A kuadrat. Jaraknya kan A. Yang ini juga K kali Q per A kuadrat. Nah, kalau dijumlah berarti berapa? Ya berarti 2K Q per A kuadrat. Udah A selesai gitu kuadrat. aja. Oke, paham jawabannya A, C? Paham nggak? Ada yang mau tanya? Kalau nanti itu plus semua, berarti misalnya yang kiri plus, yang kanan plus, di tengah-tengah nanti E-nya 0. Karena E1 ke kanan, E2 ke kiri. Apa ke kanan dan ke kiri gitu ya. Nah, karena jaraknya sama-sama A, nanti E1 dengan E2 sama, otomatis E-nya 0 dikurangi E1 dikurangi E2 gitu. Bisa dimengerti? Oke. Bisa, Pak. Bapak, Ya, Pak, gimana? itu Tanya. kan ada yang di soal diketahui K sama dengan seperempat pi. Berarti itu nggak dipakai ya, nggak perlu digunain. Nggak usah, mungkin itu pilihannya ada K-nya, berarti kan nggak usah dipakai. Kecuali di pilihan tidak ada K, berarti K-nya diganti. Paham gak? Aku. Iya, Kan makasih Pak. ya sama-sama. Farista kayak mumet kayaknya Farista ya. Kelas 7 ya, jadi agak pusing ya. Lanjut ke nomor 3. Oke. Sebuah konduktor pejal berjari-jari 8 cm dan bermuatan 8 kali 10 pangkat min 2. Potensial sebuah titik di dalam bola. Nah, ini muatan bola ya. Jadi ini ada bola, misalnya saya gambar bola lingkaran aja lah. Penjol nggak apa-apa ya, yang penting bola. Nah, ini pusatnya. Kalau di apa permukaan bola, nah, di permukaan bola ini ada titik di sini, misalnya ada titik.
Ini jari-jarinya R. Jari-jarinya itu 8, R-nya 8. Ada titik, anggap saja titik apalah, titik A boleh, ini titik A. Terus ada titik, sebuah titik di dalam bola, ada anggap saja ada titik di sinilah, titiknya titik B. Ini jaraknya R kecil, R kecil. R kecil itu berarti jarak jarak titik tapi bukan jari-jari ya. Kalau di permukaan pakai jari-jari, kalau di dalam pakai R. Konsepnya ini nanti potensial listrik, potensial listrik yang ditanyakan potensial listrik ini, potensial listrik di dalam dan di permukaan bola sama. Permukaan bola besarnya sama, besar sama, yaitu besarnya sama nanti rumusnya potensial listrik rumusnya V sama dengan K I per R. Nah, R yang dipakai R jari-jari. Nah, yang dipakai R jari-jari berarti sama dengan di permukaan. Potensi listrik di dalam dan di permukaan bola besarnya sama yaitu potensial listrik di permukaan. Itu konsepnya gitu. Jadi di dalam bola mau jaraknya 5, mau jaraknya 3, mau jaraknya 1, itu V-nya sama dengan V di permukaan. Paham ya itu konsepnya ya? Kalau medan listrik, kalau di dalam bola medan listriknya 0. Kalau di permukaan ya di permukaan, kalau di luar ya di luar. Itu bedanya. Nah, berdasarkan teori ini, tinggal masukkan. Berarti V-nya angkanya berapa V-nya? K-nya kan ada itu, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya muatannya 8 kali 10 pangkat min 11. Terus jaraknya 5 cm, 5 dibuat meter berapa? 5 cm dibuat meter. Kalau tak tulis ini paham enggak? 5 kali 10 pangkat min 5. 2. Paham enggak? Paham, Pak. Paham, Paham Pak. ya? Paham, Pak. Ya, oke, pakai pangkat aja karena semua pakai pangkat sih. Nah, tinggal dikalikan aja. 9 kali 8 berapa? 72 ya. 72. 72 dibagi 5 berapa? Terus pangkatnya nanti dijumlah. Berarti 9 ditambah min 11 dikurangi min 2. Paham nggak? Teorinya begitu. Kalau, Paham. nah, Paham. kalau bilangan berpangkat dikalikan berarti pangkatnya dijumlah. Kalau dibagi dikurangi. Oke. 72 dibagi 5 berapa? 14,4. 14,4 4,5. 14,4 ya? 14,4. Oh, pilihannya 14,5 itu adanya. Nggak apa-apa. 14, terus pangkatnya jadi pangkat berapa itu dijumlah? Pangkatnya Eh, 11 ditambah ini kan min jadi plus ya. 9 iya, ditambah 2 11 dikurangi 11 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 berapa? 0. Weh, 10 pangkat 0. 0 itu 1. Satu, satu, satu. 10 pangkat 0 Oh itu iya, 1. Harusnya nih hasilnya 14,4 deh. Itu kok 14,5. iya. Ya enggak apa-apa. Mendekati ini. Nah, tuh. Oke, paham? Paham ya? Hmm. Nah, nanti rekamannya akan saya kirim di grup nanti. Bagi yang belum sempat nyatet, tak apa-apa. Nanti bisa dilihat. Langsung nomor 4. Sebuah lampu bertulis 60 watt 220 volt. Jika lampu tersebut dipasang pada tegangan 110 volt, daya listriknya berapa? Nah, ini langsung pakai cara cepat aja ya. Apa pakai cara lama? Pakai cepat aja ya, langsung ya. Ini, Iya, Pak. ini beberapa kali keluar memang nih. Dulu tahun-tahun dulu keluar. Jadi ini P lampu ditanyakan daya listrik ya. P aksen itu nama dengan P sumber. Sebentar, sebentar. Pakai diketahui dulu biar nanti kamu tidak bingung. Nih, saya hapus dulu. Yang diketahui apa dulu yang diketahui?
Yang diketahui berarti diketahui. Oke. Itu berarti PL itu P lampu ya, 60 watt ya. Ya, 60 Pak. watt. Kemudian V lampu 220 volt. Terus dipasang di sumbernya adalah 110 volt. Pertanyaannya dari sini, P lampu aksen PL. berapa gitu. Ya, gitu ya. Paham diketahuinya? Jadi lampu ini akan bernilai 60 watt itu kalau dipasang di 220 volt. Nah, kasus soalnya lampu dipasang di tegangan 110 volt. Dayanya kan tidak mungkin 60 kan tegangannya turun. Nah, itu yang ditanyakan. Lah, rumus cepatnya itu nanti PL aksen, itu rumusnya V sumber dibagi V lampu dikuadratkan dikali P lampu. Itu rumusnya nih. Nah, nih, dihafalkan aja. Nah, gitu. Nah, sekarang coba dicari PL aksen berarti sama dengan P sumbernya berapa? 110. W lampunya 220. 20. Terus dikuadratkan dikali 60. 110 dibagi 220 itu setengah. Ya, betul ya. Setengah kuadrat dikali 60. Setengah kuadrat berapa? Setengah kuadrat Satu. adalah Keempat. seperempat. 1/4. Seperempat kali 60 berapa? Seperempatnya 60. 5. 15. Wadah, gitu aja 15. selesai. Jawabannya berarti yang D. D. Jawabannya D. Paham ya? Jadi kalau mau nanti cara Paham. menghafalkan ini aja, kalau tegangannya separuh berarti dayanya separuh kuadrat. Kalau tegangannya sepertiga, berarti nanti sepertiga kuadrat, sepersembilan gitu. Tapi kalau tegangannya dua kali lipat, misalnya 220 dipasang 440, berapa dayanya? Berapa kali? Misalnya dipasang pada tegangan 440 kan dua kali lipat. Nah, secara teori dua kali lipat berarti dua kuadrat berarti 4. 4 kali 60, 240. Itu teorinya. 180. Tapi itu salah. Yang betul jawabannya nol. Tahu nggak nol? Lampunya putus kalau naiknya terlalu tinggi. Berarti nggak ada dayanya. Betul kan? Nah, naik teorinya 240, tapi prakteknya nol. Lanjut nomor 5. Ini nomor ASN tahun 2025 ini. Sudah sering Pak Hari bahas di TikToknya Pak Hari. Masih ingat jawabannya berapa? 10. Berapa? Ya, ini cara 10. mengerjakannya, konsepnya ya, perhatikan. Cara mengerjakannya. Nanti yang ini, yang sebelah kanan ini sebelah kanan, ini adalah seri. Jadi seperti kawat ditekuk itu aja kan berarti seri. Berarti yang pertama kamu cari nanti R seri. R serinya berapa berarti? Seri itu kalau hambatan tinggal dijumlah. Berarti 2 ditambah 2 ditambah Tambah 2. 2. Berarti 6 ya. Ini seri. Ya. Hasilnya ini dengan 6 yang tengah ini paralel. Berarti saya harus nyari paralelnya dulu. Seper R paralel pakainya. R paralel berarti isinya 1/6 ditambah 1/R seri. Gitu kalau pakai rumus. Karena ini yang sebelah kanan sudah tak seri. Berarti 1/6 ditambah 1/6 berapa? 1/6 2 ditambah per 6. 1/6 alias 2/6. Ini masih 1/R paralel. Berarti R Ya. paralel dibalik 6/2. 2. Berarti 3. Ini R paralelnya ya. Nah, setelah diparalel dengan 5 dan 2 itu seri. Sehingga R total terakhir, R totalnya adalah 5 ditambah R paralel ditambah 2. Berarti 5 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya berarti 10 volt. 10. Begitu. Jawabannya berarti yang 10 yang mana? Oh, yang D. Ini jawabannya yang D. D. Paham ya? Kalau yang paham berarti sudah siap OSN ini kayaknya. Oke, lanjut. Nomor 6. Tadi laptopnya habis.
Nomor 6. Langsung naik. Oke. Nah, nomor 6 nih. Sebuah rangkaian hambatan paralel seperti gambar. Pernyataan yang benar yang mana? Ini pilihannya tidak saya kasih ya. Misalnya biasanya itu pilihannya misalnya A 123, B 13 gitu. Ini pilihannya tidak saya tulis. Tinggal pilih aja yang betul yang mana. Ini berarti pilihan ganda kompleks. R16, R3, R2-nya 3. Ini berarti V-nya. Ini dianggap V-nya. Anggap saja ini R1 udah R2 berapa. Pernyataannya kuat arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm. Nanti kan teorinya arus itu pertama keluar dari baterai. Ketemu titik cabang, dia akan pecah menjadi 2I. Anggap saja yang atas adalah I1, kan ini R1, ini I2 gitu. Nah, kebetulan di luar paralel ini tidak ada R. Maka kalau mau nyari I1, rumusnya apa? I1, ya rumusnya berarti V dibagi R1. Berarti 3, V-nya 3 ya. R1-nya berapa itu? 6. 3 bagi 6 berapa? 3 bagi 6 Setengah. berarti setengah ya. 0,5. Atau 0,5 atau Hmm. setengah ya. Berarti nomor 1 benar apa salah? Berarti salah ya. Nomor 1 salah. Benar. Nomor 2, ini pilihan nomor 1 ya. Ini nomor 1. Pilihan nomor 2, besar daya listrik pada hambatan 3 ohm. Besar daya. Daya rumusnya apa? Daya yang sudah diajari. Daya rumusnya apa? Kalau saya pakai V kuadrat per R, paham nggak? Ini berarti R-nya R2. P ini hambatannya 3 ohm berarti hambatan kedua. Nah, kenapa saya pakai V? Kalau paralel itu V-nya sama. Jadi kalau nanti kamu mau pakai nyari P1 rumusnya ya V kuadrat per R. V-nya sama masalahnya. Kalau seri itu nanti I-nya yang sama. Berarti P enaknya kalau seri pakainya I kuadrat R. Gitu. Nah, V-nya itu 3. 3 kuadrat berarti 3 kali 3. R-nya, R2-nya 3. Nah, 3-nya dicoret. 3 bagi, dicoret tinggal 3. Berarti 3 watt. Oh, berarti yang nomor 2 benar. Gitu. Benar. Yang nomor 3. Yang nomor 3. Yang nomor 3, besar daya listrik pada 6 ohm. Berarti rumusnya sudah saya sebut tadi. Berarti P1. Rumusnya P kuadrat per R-nya berarti R1. Berarti 3 kali 3 dibagi R1-nya 6. 9 bagi 6 berapa? 9 bagi 6. Berarti 1,5 watt. 1,5. Nah, 1,5. Berarti ini salah. Mana tadi? Oh, ini berarti salah. Salah. Kemudian yang 4, kuat arus yang mengalir pada 3 ohm. Berarti nyari I2. I2 berarti nyarinya gimana? Sama I2 berarti rumusnya V dibagi R2. R2. Nah, V-nya adalah 3, R2-nya 3. 3 bagi 3 berapa? 1 1. ampere. Udah selesai ketemunya ini. Ah, gitu. Jadi nanti pilihannya yang 24. Nah, tinggal nanti di A atau B aja tergantung pilihannya nanti. Paham ya? Jadi kalau paralel Paham. rumusnya begitu. Ini ada, kalau energi rumusnya masih hafal nggak? Energi listrik. Energi listrik itu rumusnya W, P kali T, V I T, I kuadrat R T, V kuadrat per R dikali T. Lah V kuadrat R itu yang ini, daya itu tadi. Sudah hafal rumus ini belum? Kalau besok ditanya energi listrik. Ini energi. Energi listrik. Yang belum hafal kita kasih singkatannya ya. Biasanya kan kalau hafalan pakai singkatan. NW itu energi, PT itu kalau Pak Adi tak singkat misalnya pabrik tahu, boleh ya. P-nya pabrik, T-nya tahu. Energi diproduksi oleh pabrik tahu. Tahu banyak mengandung vitamin, VIT. Makan tahu orangnya irit, I kuadrat RT berarti irit. I-nya pasang di tengah boleh irit gitu.
tahu makanan favorit V ini kuadrat per RT gitu. Bisa untuk hafalan bisa gitu. Energi diproduksi oleh pabrik tahu, tahu banyak mengandung vitamin, makan tahu orangnya irit, tahu makanan favorit itu energi listrik. Nah, yang di depan ini VI, I kuadrat R sama V kuadrat R itu adalah daya. P itu daya Oh, yang ditanyakan di soal ini. Jadi kalau rumus energi listrik hafal, harusnya rumus daya hafal. Karena tinggal ngilangi T-nya itu berarti daya. Paham ya? Lanjut ke nomor 7. Nah ini, sebuah pemanas listrik memiliki hambatan 25 ohm. Berarti hambatannya R 25 ohm. Dihubungkan dengan tegangan berarti V 250 volt selama 24 jam dan bekerja selama 24 jam. T-nya 24 jam. Nah, sekarang milih pertanyaannya satu. Nah, nomor satu kita cari. Nomor satu yang ditanya adalah arus yang mengalir dalam pemanas. Arus rumusnya apa? I, rumusnya adalah hukum ohm adalah V dibagi R. Ini hukum ohm. Bisa hafal belum? Karena itu ada V, ada R, berarti pakai hukum ohm V per R. Berarti 250, 250, 250, 250, 2-nya depan, wis. 250 dibagi 25, ketemunya berapa? Berarti 10 ampere ya. Berarti nomor satu betul. Nomor satu betul. Nomor dua, daya pemanas. Daya rumus apa? Nah, tadi kalau ada V, ada R, berarti daya pakai P V kali I. kuadrat. V kali I bisa. Karena I-nya udah dicari ya, boleh pakai V kali I. Pakai V kuadrat per R juga boleh. Karena I udah dicari, pakai VI boleh. Berarti daya sama dengan V kali I boleh. V kali I. V-nya 250 dikali 10. Lu Ketemunya berarti berapa? 2.500. 2500, satuannya watt. Kalau dibuat kilowatt bagi 1000. Kalau kW itu kilowatt. Bagi 1000 berapa? 2500 Koma dibagi lima. 1000. Berarti 2,5. 2,5. 25 watt. Nah, ketemu. Berarti nomor 2 benar. Kilowatt ini ya. Ada K-nya. Kilowatt. 2 benar. Sekarang 3. Jika tarif listrik 50 per kWh selama waktu tersebut biayanya berapa? Berarti kamu harus nyari energi nih. Energinya waktunya pakai jam. Energi rumusnya pakai apa? Tadi boleh pakai vitamin, boleh pakai favorit, pakai irit juga boleh. Energi V pakai pakai rumusnya tahu, Pak. pabrik tahu. Ada P, ada T ya. P-nya udah ketemu 25 kilowatt, berarti P kali T. Boleh. P-nya 2500 dikali. Kalau pakai 2,5 langsung boleh. Nanti kalau pakai 2500 kali 24, ini satuannya masih WH. Watt jam. WH itu watt hour. Wattnya hanya itu jam. Itu kan waktunya 24 jam. Maka berkali. Kalau mau KWH berarti hasilnya 2,5 kali 24. 24. Nah, ini satuannya sudah KWH. Sudah kilowatt jam. 2,5 kali 24 berapa? Berapa yuk? 60 KWH ya. 60. 60 KWH itu W-nya. Berarti biayanya berapa biaya? Berarti biayanya ya berarti 60 3.000. dikali 3.000. 300. Berapa? Kali 50 ya. Kok 300 hasilnya. Nah, biaya biaya berarti 60 kali 50. Berarti berapa? Rp 3.000, Pak. 3000. Lah ini pilihannya ternyata 300 berarti salah ya. Yang betul berarti satu dan 2. Lah ini kayak 2. gini. Jawabannya berarti yang A. Bagaimana ada gambaran? Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Besok Kamis tinggal 4 hari lagi. Kita lanjut ke nomor 8.
Nah, hambatan listrik pada sebuah penghantar yang panjangnya L, ini ada yang ingat rumusnya enggak? Pengaruhnya apa saja? R sama dengan, gurunya ngasih enggak ini? Rho dikali L dibagi A. Itu rumusnya ini. Nah, rho itu apa rho? Rho itu hambat jenis. Hambat jenis. Hambat jenis itu pengaruhnya dari bahan bahan pembuat kawat ya. Kalau tembaga sama kawat mungkin dari baja itu rho-nya beda. L itu panjang, panjang kawat. A luas penampang, luas penampang. Nah, luas penampang ini kaitannya dengan ukuran kawat, ukuran kawat. Nah, sekarang pilihannya coba dari ini, hambatan listrik pada sebuah penghantar akan meningkat jika meningkat itu berarti bertambah ya. Meningkat itu berarti bertambah. Satu, panjang penghantar diperbesar, benar apa salah? Nah, ini kan bacanya R sebanding dengan L. Artinya kalau L-nya besar, berarti R-nya juga besar. Kalau Betul. meningkat berarti ini benar, nomor satu benar. Luas pengantar diperbesar. Kalau lihat ini perbandingannya R itu berbanding terbalik dengan luas penampang, luas penghantar. Artinya kalau A-nya besar, harusnya R-nya kecil. Kecil. Nah, berarti nomor dua salah ya. Salah ya. Karena mintanya kan R-nya Salah. agar meningkat, berarti salah. Kalau diameter diperkecil, nah, kalau diameternya kecil, itu artinya A-nya menjadi kecil. Kalau A-nya kecil berarti R-nya membesar. Berarti yang ini Besar. benar. Bukan? Terbuat dari bahan yang resistansinya kecil. Resistansi itu kaitannya dengan rho. Kalau rho-nya kecil, berarti R-nya juga kecil karena Kecil. sebanding. Oh, berarti ini salah. Nah, jawabannya satu dan tiga. Oke, paham? Lanjut nomor 9 kalau udah. Nah, ini SMP juga penekanannya kayaknya masih kurang. Jadi ini ada baterai, baterai di paralel. Ada 3 baterai di paralel. Jadi konsepnya kalau baterai di seri, baterai seri itu konsepnya berarti ini yang diminta kan berdasarkan gambar nilai total GGL atau tegangan. Kalau seri berarti E total itu berarti tinggal jumlah E1 ditambah E2 ditambah E3. Kebetulan kalau itu E semua berarti ini 3E. Nah itu ya kalau seri. Karena soalnya ini paralel, paralel, maka konsepnya E total itu sama dengan E1 sama dengan E2 sama dengan gini aja, jangan E1 E2. Ini kebetulan kalau ini E-nya sama ya dulu. Atau gini aja. Ya, karena ini E-nya sama ya, konsepnya bukan ini nulisnya sebentar. Tak, walah, hilang semua. Tak ulangin ya Pak guys. Yang ini tadi E total dijumlah E1 ditambah E2 ditambah E3 sama dengan E. Kalau paralel, baterai paralel berarti nanti E total sama dengan E gitu aja. Kebetulan E-nya sama semua. Nah, kalau kalau tidak sama nanti rumusnya beda lagi. Kayaknya untuk SMP tidak dikeluarkan, itu terlalu susah. Nah, karena R-nya ini di paralel berarti R total pakai seper. Seper R kecil itu ya, ada R kecil ya. Pakai ini seper R ditambah seper R ditambah seper R. R. Berarti 3 per R. Jadi R R. totalnya dibalik. R dibagi 3. Itu jawabannya itu. Karena paralel berarti jawabannya ini E dan R per 3. Maka yang mana ini? Yang C ya. Jawabannya yang C. Kalau serinya ditanya R total berarti dijumlah. Misalnya yang ini seri, maka R totalnya nanti nulisnya R ditambah R jadinya 3 R. Itu kalau seri.
Karena soalnya paralel berarti R per 3 gitu. Nah ini nomor 10 juga OSN tapi tahun berapa ya? 2023 atau berapa itu? Ada yang namanya rangkaian RLC. Jadi konsepnya gini. Jadi RLC gambarnya ini R digabung dengan L itu yang gini kayak lilitan ini. Digabung dengan kapasitor C gini. Jadi ini R, ini L, ini C. Tuh, rangkaiannya. Nah, kalau kalau ini kan arus bolak-balik AC ya. Kalau DC, arus DC searah itu dikenal yang namanya R. Kalau AC bolak-balik, bolak-balik itu dikenal namanya Z. Nah, Z itu impedansi nih. Ini ada impedansi nih, itu Z. Nah, Z itu rumusnya akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat itu aslinya rumusnya gitu. XC itu reaktansi XC itu ya. Kalau nanti di soal kalau ada XC itu reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif. Kapasitif. Ini satuannya ohm sama ya, sama dengan ini. Jadi kapasitor punya hambatan namanya reaktansi kapasitif. Kalau XL namanya reaktansi induktif, induktor. Ini satuannya juga ohm gitu. Nah, di soal pada rangkaian resonansi arus bolak-balik, ada kata istilah resonansi nih, resonansi. Ini terjadi ketika XL sama dengan XC. Itu baru resonansi namanya. Kalau itu dimasukkan sini, yang ini kalau XL sama dengan XC, kalau dimasukkan, berarti akar R kuadrat ditambah 0. Karena nanti kalau sama dikurangi hasilnya 0. Nah, tinggal akar R kuadrat. Kalau ada akar kuadrat, maka kuadratnya hilang, ketemunya R. Maka Z-nya adalah Z rangkaian sama dengan hambatannya. Berarti pernyataan benar. Ini resonansi. Kalau resonansi namanya pas resonansi. 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 Sebab pada keadaan resonansi nilai reaktansi induktif sama dengan nilai reaktansi kapasitif. Ya benar ini sesuai syaratnya ini benar. Benar, benar berhubungan maka jawabannya yang A ini. Kedua benar dan berhubungan jawabannya yang A. Jadi antara pernyataan atas dengan yang bawah itu saling menjelaskan. Itu namanya berhubungan. Tapi kalau tidak saling menjelaskan berarti tidak berhubungan. Itu tahun berapa ada sebab akibat ya. Siapa tahu besok ada. Karena setiap tahun berubah-ubah. Kalau tahun kemarin sebab akibat kelihatannya nggak ada. Tahun 2025 nggak ada. Oke ya, nomor 10 sukses. Kita lanjut ke nomor 11. Ini ASN kemarin juga kelihatannya ini sebuah kumparan dengan 400 lilitan. 400 lilitan berarti N. N sama dengan 400 lilitan. Mengalami perubahan fluk magnetik. Fluk magnetik itu lambangnya ini delta fluk ini. Nah, delta fluk dari 0,6 menjadi 1,0. Berarti nanti 1,0 dikurangi 0,6. Berarti berapa ini? Delta fluk. 0,4, Pak. Berarti 0,4. Satuannya Weber. WB itu Weber. Waktunya 0,2 sekon. Yang ditanyakan adalah GGL induksi. Lambangnya gini. Nah, dari sini itu rumusnya kalau ini rumus SMA kelas 12 malah apa ya? Apa kelas 11 ini? Nah, itu ciri soal OSN memang kayak gitu ya. Untuk SMP, sebagian materi ambil soal SMA. GGL itu rumusnya N delta fluk per delta T Ya, gitu. Jadi kan masuk aja 400
dikali 0,4. 0,4 dibagi 0,2. 0,2. Berarti nolnya ini boleh dicoret ya. Ini ada 0, 0. Nah, berarti 400 dikali 2. 4 bagi 2. 2, 2. Berarti ketemunya 800. Nah, gitu. 100. Udah selesai. Jawabannya saya. SMP jelas nggak ada ini. Yang tahu berarti yang sering buka soal SN tahun-tahun kemarin biasanya nanti ketemu. Nah, terus nomor 12. Kawat PQ panjangnya 20 cm. Panjang itu lambangnya L. L 20 cm. Dibuat meter berapa ini? 0,2 meter. Bagi 100 ya. Digerakkan digerakkan 10 meter per sekon berarti itu kecepatan V kecil. V kecil, V. 10 meter per sekon. Tegak lurus panjang kawat dan memotong medan magnet itu B. Medan magnet itu B 0,05 Tesla. Kalau R-nya sama dengan 0,01 ohm. Nah, pertanyaan besar arus, besar dan arah arus induksi yang ditimbulkan. I-nya berapa? Arahnya kemana? Dari PQ apa QR? I-nya berapa? Kemudian arah I kemana? Nah, dari sini rumusnya dulu. Rumus aslinya itu GGL induksi. Tidak, kalau yang atas itu tadi yang N delta flux itu perubahan flux. Kalau ini kawat yang bergerak di medan magnet itu juga timbul GGL induksi. Rumusnya adalah BLV. B dikali L dikali V. Nah, sedangkan hukum Ohm I itu rumusnya V per R atau V-nya boleh diganti GGL. Berarti GGL per R gitu. Dibagi R. Nah, gini. Berarti nanti nyarinya bisa BLV dibagi R itu untuk nyari I. I sama dengan B-nya adalah 0,05, L-nya adalah 0,2, P-nya adalah 10, R-nya adalah 0,01. Ya, gitu ya. Ini kalau nolnya tak corek boleh enggak ini dengan ini saya corek boleh ya? Boleh. Berarti ini 5 bagi 1. Terus 0,2 tak corek dengan ini. Dengan 10. Nah, nanti kan komanya geser. Berarti ketemunya 5 kali 2. 5 kali 2 berapa? 10 ampere. Nah, jawabannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menentukan arah I? Ini pakai Hukum aturan tangan Lorentz. kanan. Nah, aturan tangan kanan ya. Arah I itu pakai aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan. Wah, ini saya praktekannya bisa enggak ini? Kelihatan enggak sih tangan saya? Kalau saya gini, Pak, kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, nanti Pak. aturannya berarti, siapa yang masih ingat aturannya? Bentar, dulu. Kursus nih. Yang pertama, I arah ibu jari, arah I itu adalah arah ibu jari. Arah ibu jari. Ibu jari. Jari. Kemudian arah B itu adalah B itu medan magnet ya. Arah empat jari lurus. Kemudian arah F itu gaya Lorentz. Arah F gaya Lorentz ya. Itu arah telapak tangan. Telapak tangan. Ketentuannya, kalau ini gambarnya kawatnya ke kanan, maka gaya Lorentz ke kiri. Ini gaya Lorentz F-nya jadi ke kiri. Jadi ketentuannya gitu. F berlawanan dengan V. Berarti kalau dipraktekkan tangannya gini. Ini ibu jarinya arah I, kemudian empat jari lurus ini lurus gini. Ini berarti arah B, itu telapak tangan ini arah F. Kayak Lorentz. Kalau dipasangkan di gambar itu, nanti berarti
I-nya masuk bidang baca, B-nya nih 4 jari masuk bidang baca, kemudian gaya loren ini pas sesuai gambar ke kiri, maka arusnya ke atas. Nah, arusnya ke atas berarti arahnya dari Q ke P. Ke P. Nah, Q ke P berarti jawabannya B, D nih yang D. Paham ya? Dari Q ke P. Q ke P. Nah, nanti kalau masih belum paham praktek pakai tangan yang jelas langsung itu kalau di kamera ini kurang jelas. Mungkin tanya ke gurunya ya. Kalau nanti belum paham bisa tanya ke gurunya. Gurunya suruh mempraktekkan pembimbingnya. Oke ya, nomor 13 kalau udah. Nanti bisa dilihat di anu aja. Di apa namanya? Di rekamannya. 13. Besar gaya Lorentz terjadi pada karet yang berada di dalam medan magnet dipengaruhi oleh tadi rumusnya apa tadi? Gaya Lorentz. Besarnya gaya BLV Lorentz yang berarti terjadi Mas. pada kawat yang berada di BLV. suatu medan magnet dipengaruhi oleh tadi BLV ya. Tadi Kuat GGL-nya itu arus. BLV. BLV ini GGL. Kalau gaya Lorentz, kalau gaya Lorentz itu F. F rumusnya harusnya BIL. Beda ya. BL sin theta. Nah, pakai sin kalau ada miring. Kalau ada miring. Kalau enggak ya BI. Kalau seperti dok ini berarti dianggap tetanya 90 derajat, tegak lurus ya. Jadi langsung BIL. Berarti tergantung kuat arus, benar. I. Muatan, oh ini muatan. Oh, ini kawat berarti muatan enggak ya? Muatan sendiri. Rumusnya nanti B, BQV. Nanti BQV rumusnya. Panjang kawat, benar, L. Kecepatan, kecepatan kaitannya dengan I ya. Kecepatan berarti benar apa salah nih? Kawat gaya Lorentz pada kawat. Kalau kecepatannya besar, nah ini kaitannya ini. Ini kalau saya kaitkan, I tadi rumusnya kan GGL per R. Nah, I nanti kan masuknya ke gaya Lorentz juga. Nah, GGL tergantung kecepatan. Berarti kecepatan mempengaruhi GGL mengaruhi I. Berarti ini benar. Berarti 1, 3, dan 4. Saling mengkait ya, saling mengkaitkan. Oke, kemudian nomor 14. Daya listrik. Nomor 14. Daya. Efisiensi ya. Ini pertanyaannya kaitan dengan efisiensi. Efisiensi. Jadi daya sumbernya, P sumbernya itu 160 watt. Nah, ini mengangkat beban masanya 15 watt. 15 kilo ya. Masanya 15 kilo. Kecepatannya adalah 0,8 meter per sekon. Waktunya adalah 5 sekon. 5 sekon. Gravitasinya 10. Pertanyaannya, efisiensi. Yang ditanyakan efisiensi berapa? Efisiensi berapa? Nah, efisiensi itu berarti P yang dihasilkan dibagi P sumbernya, nanti dikali 100%. Ini efisiensi namanya. Efisiensi gitu. Lah P sendiri menurut konsepnya adalah W usaha dibagi waktu. Nah, karena ini mengangkat beban, berarti mengangkat beban rumusnya apa? MGH. MGH dibagi T. Dibagi T. Ketinggiannya ada enggak ini ketinggiannya mesin listrik sebuah? Tingginya berarti berapa tingginya? Nah, tingginya itu berarti kan jaraknya. Jarak H itu kan sama dengan S. Sama dengan kecepatan tetap, sini ada kecepatan tetap. Ini kecepatan tetap artinya apa? GLB ya. GLB. Berarti H itu sama dengan S, sama dengan V kali T GLB-nya ini. V kali T. Berarti bisa dicari dulu V-nya adalah 0,8 dikali T-nya. T-nya berapa? 5 ya. 0,8 kali 5 berapa? Berarti 4 meter. Berarti kalau dimasukkan, masanya adalah 15, gravitasinya 10,
hanya atau S-nya adalah 4 dibagi waktunya 5. Ini dicorek dengan ini berapa? 15 bagi 5, 3. 3 kali 10, 30. 30 kali 4, berarti 120 watt. Ini daya yang dihasilkan. Berarti jadi efisiensinya berapa? Berarti 120 dibagi sumbernya adalah 160 dikali 100%. Ini nolnya dicoret. 12 dibagi 16 diperkecil 3/4 kali 100%. Nah, 4 dicoret dengan 100 ini 25. 25 kali 3 berarti 75%. Oh. Silakan yang mau tanya. Kalau mau tanya boleh. Pak, Ya, bagaimana? kenapa W bisa dijadikan MGH, Pak? Oh ya, boleh. Di teori kelas berapa kamu dapat usaha kelas berapa? Rumus usaha. Ini, saya pakai atas saja enggak apa-apa ya nih. Usaha itu rumus awalnya itu adalah F kali S, betul? Kamu dapatnya nih kan? Iya, Pak, betul. Nah, kalau mau OSN di SMA nanti berkembang. Ternyata W itu boleh juga delta EK. Delta EK. EK itu apa? Masih ingat EK? EK itu Energi energi kinetik. kinetik. Nah, energi kinetik. Berarti nanti setengah, kalau ditulis adalah setengah MVT kuadrat dikurangi setengah MV0 kuadrat. Kapan pakai ini? Itu kalau ada benda dikasih gaya, kecepatannya berubah. Kalau berubah berarti pakai delta EK. Satu rumus lagi adalah yang kamu ingat nanti W itu boleh juga delta EP. Nah ini rumusnya nanti MGH2 dikurangi MGH1. Nah di kasus ini kan ngangkat ke atas. Berarti ke apa posisinya ketinggiannya berubah. Maka W-nya pakainya MGH karena posisi awal dianggap 0, yang ini hanya H1-nya dianggap 0. Maka rumusnya W menjadi MGH. Makanya saya pakai MGH. Karena kalau pakai FS malah jadi susah. F-nya enggak ada. Ya, F-nya enggak ada. Jadi khusus usaha perhatikan kapan saya harus pakai FS itu kalau ada diberi gaya berpindah sejauh S, boleh pakai FS. Tapi kalau diberi gaya kecepatannya berubah pakai delta EK, kalau diberi gaya ketinggiannya berubah pakai delta EP. Gimana terjawab Mas ya yang tanya ya? Jadi kenapa saya pakai MGH? Itu pakai rumus itu sih. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Mudah-mudahan ingat. 15. 15 juga ini OSN sudah agak lama ini. Mungkin agak susah juga. Jadi nomor 5, energi potensial listrik dari muatan 15 mikrokolom yang berada di antara dua keping sejajar beda potensial 10 adalah 150 mikrojoule. Nah ini rumusnya EP itu rumusnya QV. Q dikali V, rumusnya ini aslinya. Rumus aslinya. Q itu muatan. Muatan listriknya adalah 15 mikro, lambangnya ini mikrokolom, dikali V-nya 10 volt. Nah, kolom kali volt jadi joule. Maka ketemunya adalah 150 mikrojoule. Berarti benar ini, pernyataan benar. Nah, energi potensial listrik yang berada di antara dua keping sejajar tidak tergantung pada posisinya, namun sebanding dengan kapasitasnya. Kalau dilihat dari rumusnya ini tidak ada hubungannya dengan kapasitor, kapasitas kapasitor. Berarti ini salah ya, ini salah. Kalau betul dan salah, tidak tergantung C ini ya, tidak tergantung C. Ingat benar salah jawabannya yang mana? Pernyataan salah, alasan ini salah satu pernyataan salah jawabannya C. Tes, aduh, suaranya kerap. Oke, lanjut nomor 16. Sebuah partikel bermuatan 2 mikrokolom bergerak dengan kecepatan 2. Ini partikel bermuatan berarti muatan lambangnya apa? Nanti lambangnya Q. Q 2 mikrokolom. Karena ini gaya satuannya Newton, maka ini harus dibuat kolom.
Maka ini 2 kali 10, mikro itu min 6. Kalau mili min 3. Kecepatannya V 2 meter per sekon. Medan magnet B setengah Tesla. Pertanyaannya, tegak lurus berarti sin 91, gaya yang bekerja, gaya Loren ini ya, gaya Loren. Harusnya B Q V sin karena 90, langsung B Q V aja. Tinggal kalikan aja, B kali Q kali V. Berarti B-nya adalah 0,5 dikali Q-nya 2 kali 10 pangkat min 6, V-nya 2. Nah ini setengahnya 2 ini boleh dicolek. Ini dengan ini boleh. Nah hasilnya berarti 2 kali 10 pangkat min 6 Newton. Nah jawabannya berarti yang D. Agak hafalan, sering Pak Aris singgung, rumus fisika sebenarnya tidak boleh dihafal. Tapi harus hafal gitu maksudnya. Artinya maksud Pak Hadi, kalau ada rumus sering dipakai nanti hafal sendiri. Kalau rumus dihafalkan nanti kena penyakit hafal rumusnya tidak bisa menggunakan ya. Tapi kalau hafal rumus karena sering digunakan nanti tidak kaget mesti bisa. Nomor 17 ini agak ribet ini untuk jelaskan anak SMP, ini ada vektor nih. Mudah-mudahan tidak keluar nih. Ini kayaknya agak susah, kita lewati dulu aja ya, 18 aja yang mudah dulu. Sebenarnya ini dijelaskan bisa tapi agak ribet nanti. Terakhir aja wis, yang dulu lewati dulu. 18 dulu yang mudah. Termasuk besok kalau kamu SN, kerjakannya dari yang kamu suka dulu. Kalau misalnya fisika dengan biologi, suka biologi, kamu garap biologi dulu. Biologi urut yang mudah. Selesai yang mudah, yang susah jangan dikerjakan dulu, pindah ke fisika. Urut yang mudah dulu. Nah, setelah mudah sudah semua, lah baru mencoba yang susah. Ya. Oke, nomor 18 ini. Perhatikan diagram rangkaian arus searah di bawah ini. Perbandingan kuat arus listrik dan perbandingan daya listrik pada hambatan lain ini. Perbandingannya gimana ini? Kalau ditanya perbandingan arus listrik, ini kan nanti kayak tadi nih ada I yang keluar dari baterai terpecah menjadi I1 dan I2. I2. Nah, kalau perbandingan arus itu berarti I1 banding I2. Nah, I rumusnya pakai hukum Ohm. V per R1. Ini V per R2. V-nya boleh tak corek, paham nggak? Karena kalau paralel tegangannya sama, maka V-nya boleh dicoret. Yang ini perbandingannya menjadi dibalik. R2-nya berarti R2 dibanding R1. R2-nya 4, berarti 4 banding 5. Oke, itu perbandingannya arus. Kalau daya tadi rumusnya apa? P1 per P2. Daya itu tadi kan P kuadrat per R. R-nya R1. P kuadrat per R. R-nya R2. Karena V-nya sama, dicoret aja sama. Ini dicoret aja. Berarti perbandingannya tetap R2 dibagi R1. Maka 4 banding 5 juga. Nah, selesai. Jawabannya berarti yang A. Yang penting tahu ya, kalau paralel itu, tak tulis di sini. Paralel itu V-nya sama. Kalau seri itu I-nya yang sama. Jadi kalau kasus perbandingan sama boleh dicoret gitu. Kalau seri nanti rumusnya jangan pakai V kuadrat, pakainya I kuadrat R, nanti I-nya coret. Itu ya, nomor 18. Langsung ke 19. Nah, ini. Sebuah proton bergerak dari utara ke selatan. Nah, ini teorinya pakai tangan kanan tadi ya. Pakai tangan kanan. Oh, ini kalau IC seperti ini biasanya tingkat provinsi nih. Pak kelewat satu nggak apa-apa. Pilihannya nggak ada. Jadi nanti konsepnya kalau proton ke utara, itu artinya I-nya ke utara. Jadi utara juga.
Kalau nanti soalnya diganti elektron ke utara, maka I-nya ke selatan. Itu berlawanan dengan elektron searah dengan proton. Ya. Medan magnetnya B-nya ke atas. Ke atas. Pertanyaannya gaya Lorentz kemana? Coba dipraktekkan. Siapa yang jawab? Bisa tadi yang pakai apa namanya? Ibu jari I, 4 jari lurus B, F-nya nanti kemana arahnya? Jadi I-nya ke utara, silakan diarahkan ke utara. Ibu jarimu arahkan ke utara, terus B-nya ke atas seperti ini, B ke atas. Tinggal ini ke utara, ke utara. Kalau pakai arah arah sesungguhnya aja. Jadi ini yang lurus ke atas, terus ibu jarinya arahkan ke utara. Utaramu kemana? Misalnya kalau saya ke sini. Nah, ke sini berarti nanti telapak tangan saya arahnya kemana? Kalau menurut praktek saya, nanti jawabannya ke timur ini. Ini ke timur. Kamu praktekkan ke timur nggak? Ke timur nggak? Saya ketemunya barat, Pak. Masuk barat. I-nya ke atas, ibu jari ke atas, ya. Yang ke atas yang B-nya ya, yang 4 jari lurus ke atas. Terus I-nya diarahkan ke utara. Nah nanti telapak tanganmu hadap kemana? Masuk ke barat? Enggak, harusnya ke timur. Tangan kanan enggak boleh tangan kiri ya, tangan kanan enggak boleh tangan kiri. Ini kebetulan ini 4 jari ke atas, utaranya itu ini kalau di gambar saya sana. Nah ini telapak tangan saya arahnya ke timur, harusnya ke timur. Nah ini nanti tanya ke gurunya ya, pembimbingnya ya, dia biar prakteknya apa namanya pas. Kalau pakai layar gini agak agak susah. Ya, nomor 20. Nah ini 3 buah kawat pengantar dari bahan yang berbeda mempunyai luas penampang yang sama. Luasnya sama. Tadi kan rumusnya rho R sama dengan mana tadi? R tadi rumusnya rho dikali L dibagi A. Ini. 3 buah kawat dari bahan yang berbeda. Itu berarti rho-nya berbeda. Perubahan nilai hambatan terhadap panjang kawat diperlihatkan pada grafik. Nah, ini yang berarti ini yang dilihat nanti R terhadap panjang kawat L. Apa namanya panjang kawatnya. Urutan kawat yang bersifat penghantar paling baik. Nah, ini yang harus kalian tahu. Penghantar baik. Syaratnya apa? Penghantar baik. Itu artinya R-nya harus kecil. Kenapa R-nya harus kecil? Itu agar arus mudah mengalir. Arus mudah mengalir. Itu teorinya. Penghantar baik, R-nya harus kecil. Kenapa R-nya harus kecil? Supaya arus mudah mengalir. Nah, dari grafik ini, R yang kecil yang mana? Nah, urutan yang bersifat penghantar paling baik adalah berarti ini kamu anggap saja dipotong gini, seret gitu. Potong gini, itu artinya apa? Dengan panjang kawat yang sama, kalau saya potong tegak, itu berarti L-nya nanti sama. L-nya sama, maka R-nya ini saya tarik ke sini. Di sini berarti R1, R1. Oh, ini R3 ya, ini R3 yang atas ini R3, yang di sini R1, ini R1, yang di sini berarti R2. Nah, ini R2. Berarti yang paling baik yang mana? Berarti yang kawat 2, R2, karena R-nya paling kecil ini dibuat dari sumbunya ini R2 paling bawah, berarti paling kecil. Berarti kedua paling baik 1, 2, 1, 3. Berarti jawabannya A. Itu ya. Cara mencari apa namanya? Menerjemahkan grafik. Potong saja, L-nya dibuat sama, nanti dilihat R-nya. Dengan panjang kawat sama, R2 paling bawah, berarti R2 paling kecil, berarti penghantarnya paling baik. Begitu anak-anak, untuk yang sudah 20, yang ini tidak usah saya bahas, untuk SMP terlalu berat. Terlalu berat. Kan nanti juga targetmu tidak 100% bisa semua kan. Biasanya kalau soalnya 30, kamu bisa nggarap 20 aja udah lolos provinsi itu biasanya. Ya. Ada soal yang kalau memang kamu konsepnya tidak tahu, tidak usah dikerjakan, nggak apa-apa. Targetnya kalau 30 soal
20 soal, 2/3 soal lah. Nanti insya Allah bisa tembus provinsi. Nah, begitu. Bagaimana? Sementara itu dulu ya dari Pak Ari untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian 4 hari lagi yang mau tempur ya, mau tempur. Nah, mudah-mudahan ini yang ikut berapa orang nih? 14 orang. Lumayan banyak. Selamat belajar 4 hari lagi kalian OSN. Saya doakan, Pak Ari mendoakan mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik, bisa lolos ke tingkat Amin. provinsi ya. Nanti kalau lolos tingkat Ya, provinsi, Pak. Pak Ari bisa akan bisa membantu live seperti ini tidak masalah. Baik, Nah, Pak. ya, ketemu Terima lagi kasih, di Bapak. lain kesempatan sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Oke, Bapak. sami-sami boleh keluar room, tidak apa-apa.